Hai teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Andani. Pada video kali ini saya masih akan membahas mengenai buku yang berjudul The Four. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai Apple dan Amazon, jadi sekarang kita akan membahas mengenai Facebook dan Google. Oke, jadi baik dari Facebook ya. Facebook, tidak ada perusahaan media dalam sejarah yang memiliki skala dan kemampuan Facebook untuk menargetkan users. Lebih dari 2 miliar users telah membuat profil dengan konten pribadi selama bertahun-tahun, dan orang cenderung menghabiskan 50 menit sehari di properti seperti Facebook, termasuk Instagram dan WhatsApp. Kenapa? Ini karena Facebook memanfaatkan keinginan inti manusia untuk berhubungan dan berkoneksi. Ya, oke. Selebihnya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu dominating advertising. Nah, tidak seperti produk fisik yang menurun seiringnya waktu. Semakin banyak orang menggunakan Facebook, semakin berharga layanan tersebut karena efek jaringan dan personalisasi berdasarkan data. Perusahaan seperti Facebook dan Google memiliki profil pengguna yang sangat mendetail, menawarkan peluang tak tertandingi bagi pengiklan hingga pengguna target mikro. Facebook juga memiliki akses ke talenta, iklan, dan teknologi terbaik di dunia. Kurang lebihnya, lebih dari 2.000 mantan karyawan WPP, perusahaan perikanan terbesar di dunia, telah bermigrasi ke Facebook atau Google. Google dan Facebook mengontrol lebih dari 51% pengeluaran iklan seluler global. Nah, Facebook ini sendiri termasuk surga pengiklanan yang sebenarnya juga mimpi buruk untuk privasi ya. Oke, Facebook menggunakan audio telepon dan merekam riwayat penjelajahan dan melacak pengguna di jutaan situs web. Selain lim data yang rela di bagian pengguna, menghapus Facebook sesungguhnya tidak melindungi privasi. Situs tersebut telah membuat profil data mendetail yang digunakannya untuk memungkinkan pengiklanan mentargetkan mantan pengguna di seluruh web menggunakan pixel, selain dari pengguna Instagram dan WhatsApp. Yang kedua, Facebook sendiri merupakan the world's largest media company. Kenapa? Facebook kemungkinan akan menjadi perusahaan media terbesar di dunia, tetapi dengan sedikit kejutan. Nah, tidak seperti Netflix yang menghabiskan miliaran dolar untuk konten orisinalnya. Facebook memiliki 2 miliar pengguna yang bekerja keras untuk membuat konten secara gratis. Nah, dengan jangkauan global, modal besar, dan kemampuan data, Facebook akan menaklukkan media analog dan digital. Nah, kurang lebihnya miliaran pengguna beralih ke Facebook atau Google untuk mendapatkan berita. Namun, mereka tidak ingin dilihat sebagai perusahaan media, seringnya seperti itu. Nah, salah satu alasannya adalah perusahaan media mendapatkan valuasi yang jauh lebih rendah daripada perusahaan teknologi. Alasan yang lebih substansial adalah menjadi perusahaan media memiliki tanggung jawab yang signifikan, termasuk objektivitas editorial, pengecekan fakta, dan etika jurnalistik. Nah, alih-alih mengizinkan algoritma feedback berita untuk mengoptimalkan klik. Nah, Facebook melepaskan tanggung jawab ini dengan membeli dirinya sebagai platform dan bukan penerbit. Oke, jadi itu tentang Facebook, dan selanjutnya saya akan membahas mengenai Google. Untuk Google sendiri, cenderung 3,5 miliar kali sehari orang beralih ke Google untuk menjawab pertanyaan paling penting mereka. Nah, tidak ada perusahaan yang memiliki kredibilitas dan kepercayaan user seperti yang dimiliki Google. Fitur penentu Google adalah beranda sederhana yang elegan yang meyakinkan pengguna akan legitimasi situs dan fakta bahwa pengiklan tidak dapat mempengaruhi hasil penelusuran organik. Nah, dengan memisahkan hasil organik dari iklan berbayar, Google menikmati dua hal, yaitu kredibilitas dan pendapatan iklan. Nah, untuk Google sendiri yaitu cenderung satu, the click economy. Nah, pengetahuan Google tentang query, email, foto, dan data lainnya membantunya menciptakan kecerdasan pengguna yang sangat mendetail yang mendukung periklanan. Google Market Cap sama dengan gabungan 8 perusahaan media terbesar berikutnya. Setara terdekat dengan Google dalam ekonomi lama adalah New York Times. Namun, Google mengambil lebih banyak nilai dari jurnalis Times daripada Times itu sendiri.
Dalam menangani pencarian, Google bisa mendapatkan profil pembaca Times yang jauh lebih baik daripada Times, dan oleh karena itu mampu menayangkan iklan bertarget. Yang kedua, the knowledge mode. Nah, ini cenderung fun name karena knowledge mode. Nah, beranda sederhana, hasil pencarian organik, dan pendiri yang karismatik membuat Google menarik bagi pengguna dan tampaknya tidak mengancam pesaing hingga semuanya terlambat. Nah, di balik tirai itu, Google mengatur semua informasi dunia. Setiap byte info produktif di web. Nah, kendali Google atas pengetahuan tidak tertandingi dan hambatan untuk masuk sangat besar. Sementara Apple mengejar keabadian dengan menjadi merek mewah, Google melakukan sebaliknya dengan menjadi utilitas publik di mana-mana dan tidak terlihat. Ngomong-ngomong, ini menempatkannya dalam risiko terus-menerus dari gugatan dan regulasi anti monopoli. Tuh, terkait Google, keren sekali kan. Oke, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di situ. Selanjutnya saya akan lebih membahas mengenai hal ini, terutama lebih merujuk ke kesimpulan atas the four tadi. Oke, terima kasih dan see you di part 3. Bye.